kita bicara hari ini mengenai diskresi ya, diskresi. Discretionary authority itu ya kewenangan diskresi ya, sama lah, kewenangan untuk menentukan sendiri sebetulnya, discretionary authority itu. And declarations. Use of will and shall, ini kita nggak bahas karena ini kan sangat Inggris, tapi boleh nanti kita lihat sekilas saja ya, kalau ada waktunya. Deklarasi ini kan kalian harusnya masih ingat bahwa pasal-pasal deklarasi ini kan lebih kepada definisi ya, definisi itu kan deklarasi kan, menjelaskan kata ini artinya apa, itu kan lebih kepada deklarasi semua. Sedangkan kalau kita bicara discretionary authority, itu kan sebetulnya lawan dari kewajiban. Jadi ini penekanannya itu lebih kepada hak. Tadi misalnya soal bahwa pembeli puas dengan hasil uji tuntas dengan diskresi tunggalnya dia, itu kan penekanannya kan kepada hak ya. Jadi saya sebagai pembeli punya hak untuk melakukan uji tuntas. Nah, lalu kan lawannya Anda wajib menyediakan segala dokumen agar saya bisa review kan, agar saya bisa kaji. Nah, untuk menentukan saya happy apa saya nggak happy terhadap hasil uji tuntas, itu adalah hak saya loh ya. Jadi Anda tidak perlu tanya-tanya bagaimana cara memuaskan saya atau bagian mana yang saya tidak puas ya. Boleh kita boleh diskusi, tapi kalau saya memang menilai bahwa saya nggak happy, ya udah nggak usah paksa. Ini kan simple aja, kayak kita mau beli barang apa gitu ya, kita cek dulu barangnya sesuai nggak dengan apa yang kita mau, kan gitu ya. Mungkin dokumen hukumnya kita akan lihat, lalu barangnya sendiri kan kita akan lihat. Dari yang paling simpel sama yang paling rumit kan, kita bisa lihat, kita bisa kaji, kita bisa nilai sendiri, lalu kita kan pasti akan tiba di dalam satu kesimpulan bahwa aduh saya kayaknya nggak, saya mendingan nggak beli deh, kan gitu ya, mendingan nggak beli. Atau oh ini bagus banget nih barang nih, gua harus beli nih. Nah itu kan. Nah cuman itu kan bagus apa nggak bagus, nilainya buruk atau nilainya baik, itu kan memang penilaian, dan itu adalah diskresi. Dan itu harus diatur dalam perjanjian supaya jelas apa yang menjadi hak Anda berkaitan dengan perjanjian tertentu ya. Jadi memberikan pilihan kepada satu pihak atau izin atau otorisasi untuk melakukan sesuatu. Nah, terkadang pelaksanaan diskresi bergantung pada pemenuhan persyaratan. Itu betul. Jadi if then itu ya sama. Jika maka. Jadi jika ada satu syarat yang terpenuhi, maka saya punya hak untuk misalnya. Ketika menyusun sebuah ketentuan yang memberikan kewenangan diskresi, pertimbangkan pula betapa luas ataupun terbatas pemberian tersebut. Nah, ini sama dengan apa yang kita selalu bahas sebelumnya. Kita kan bisa berdiri di dua sisi berbeda ya. Satu, kita mungkin mewakili penjual, di sisi lain kita mungkin akan mewakili pembeli. Kalau kita bicara reps and warranties kemarin, tentunya kalau kita mewakili pihak yang memberikan pernyataan dan jaminan, kita kan akan hati-hati untuk menilai apakah pernyataan dan jaminan ini kita bisa yakin apa enggak sih. Karena ini kan semua pernyataan faktual, harus sesuai faktanya, betul apa enggak sih itu. Nah itu kan kita harus pastikan. Kalau misalnya berisiko membuat kita melanggar pernyataan dan jaminan, tentunya kan harus dikurangi itu skopnya. Harus dikualifikasi kan. Jadi ada material qualifiers. Jadi ada qualifier yang dimasukkan agar mempersempit. Nah, ini sama juga dengan diskresi. Tentunya kalau kita sebagai pihak yang mendapatkan hak itu atau kita yang mendapatkan diskresi tertentu, kita kan pasti tentu mau agar diskresi tersebut kita betul-betul peroleh seluas-luasnya kan gitu ya. Jangan sampai dibatasi ya. Tapi memang begitu juga sebaliknya. Sebaliknya pun orang-orang yang sifatnya memberikan diskresi itu tentu juga akan berhati-hati. Jadi memang bisa dilihat selalu dari dua sudut pandang.
Bisa dilihat secara untuk menguntungkan kita sehingga kita membuatnya secara luas, bisa juga kita justru membatasi supaya jangan kemana-mana. Nah, jadi ada pemberian diskresi yang bebas, tidak terkekang, maksudnya tidak dibatasi. Tapi ada juga yang membatasi sebetulnya, supaya jangan sampai kewenangan Anda tuh terlalu luas. Nah, ini misalnya ya, ini tidak terbatas nih. The tenant shall not assign its rights under this lease without the prior written consent of the landlord, and the landlord may give or withhold that consent in its sole discretion. Diskresi tunggalnya dia. Jadi intinya kan dia bilang, Anda penyewa nih, Anda nggak boleh alihkan sewa ini kemana-mana loh ya, tanpa persetujuan tertulis saya. Dan saya bebas mau kasih atau mau tahan berdasarkan penilaian tunggal saya, diskresi tunggal saya. Jadi ini kan completely menjadi hak si landlord ya, si pemilik bangunan atau pemilik objek sewa ini. Dan anti-assignment, jadi prinsipnya adalah penyewa nggak bisa ngapa-ngapain tanpa persetujuan tertulis saya. Dan Anda tidak boleh bantah persetujuan saya. Artinya kalau saya tidak memberikan persetujuan atau saya memberikan persetujuan, dan tentunya kalau saya tidak memberikan persetujuan kan itu artinya penolakan, dia kan mungkin keberatan. Ya, itu Anda nggak usah permasalahkan karena itu memang menjadi hak saya. Jadi ini bisa dibilang kan menjadi hak kuat sekali bagi si landlord untuk menentukan saya setuju apa tidak setuju kan. Nah, lalu di sini ada mulai material qualifiers itu. Jadi seperti yang saya beberapa kali sampaikan kan memang masukin beberapa kata, beberapa frase yang membatasi itu memang bisa merubah makna kan langsung. Padahal di kalimat yang sama sebetulnya ya, kalimatnya kan sama nih. Cuman kata-kata setelah and the landlord ini kan, itu kan aja ya. And the landlord shall not unreasonably withhold that consent. Nah ini cukup sering dimasukkan di dalam suatu perjanjian, di mana ada pemberian diskresi, ya. Nah kan di sini jadi prinsipnya the tenant shall not assign its rights without the prior written consent. Nah cuman ditambahkan and the landlord shall not unreasonably withhold that consent. Jadi si pemilik tidak akan menahan persetujuan itu secara tidak wajar. Nah, artinya kan di sini penekanannya bukan lagi seperti yang tadi nih. Kalau yang di sini kan kewenangan itu kan diberikan kepada landlord, tidak peduli wajar atau tidak wajar penolakan itu diberikan kan gitu ya. Tidak peduli, karena itu adalah kewenangan tunggal dari si landlord. Landlord happy-happynya dia aja pokoknya. Dia kalau lagi males kasih, misalnya nggak ada alasan apapun ya, dia cuma nggak mau kasih aja. Kenapa nggak mau kasih? Gue nggak suka aja sama lo misalnya. Itu ya udah, ini masuk kan di dalam klausulnya may give or withhold that consent in its sole discretion. Nah tapi kalau cuman saya karena nggak suka sama kamu, berdasarkan klausul yang kedua ini kan udah nggak masuk. And the landlord shall not unreasonably withhold that consent. Ya, secara tidak wajar menahan persetujuan. Jadi kalau kamu kenapa tolak? Ya, gue nggak suka aja sama lo. Makanya gue mau ngerjain lo aja supaya lo kesel. Nah, itu kan jadi itu udah unreasonable tuh, udah nggak wajar. Ya, unreasonable maksudnya secara logika ya, udah nggak wajar. Tapi kalau misalnya dia bilang itu you mau kasih pengalihan kepada X ya. Si X ini saya kenal orangnya kayak gimana. Dia itu namanya kurang baik tuh di pasaran. Ya, udah sering default ini, default itu. Jadi saya nggak setuju tuh kalau kamu assign ke si X. Nah, ini kan udah lain ya alasannya. Jadi berdasarkan pasal ini dengan reasonable reason, jadi alasan yang wajar, dia memang punya hak untuk menahan persetujuan itu kan.
Jadi udah beda langsung. Nah, jadi kalian bisa lihat dengan beberapa kata saja udah maknanya langsung berubah. Jadi memang mesti hati-hati nih. Nah, lalu use of may. May itu kan may dalam bahasa Inggris kan kita terjemahkan dapat di Indonesia ya. Yang paling pas sih kelihatannya dapat. May, dapat. Bisa juga diterjemahkan boleh misalnya atau bisa ya. Tapi bisa itu kan mempunyai dua arti, itu bisa saya bisa lakukan sesuatu gitu, atau bisa kan mulut mulut ular itu ular itu berbisa misalnya. Jadi dari sisi itu lebih baik kita gunakan dapat ya, karena tidak ada makna lain gitu ya. Jangan sampai terlalu banyak makna di kata yang sama kan. Kita kan nggak mau itu. Kita hindari hal-hal seperti itu. Dapat, boleh, ya boleh. Saya hampir nggak pernah lihat sih di Indonesia kan. May di Indonesia kan jadi boleh gitu ya. Mungkin tergantung konteksnya. Nah, lalu contohnya nih, events of default itu kan kejadian kelalaian. If an event of default occurs and it is continuing, the bank may waive the event of default or exercise its remedies. Nah, ini kan choice, pilihan. If, nah ini kan if then ya. Jadi kalau ada syarat tertentu, syaratnya ada kejadian kelalaian terjadi nih. Lalu terjadi terus lagi, and it is continuing. Ya, jadi bukan hanya terjadi, tapi berlanjut. The bank may waive. Jadi kalau ada si debitur lah ya, ini debiturnya itu default terhadap bank, sebetulnya bank bisa hiraukan itu default. Itu salah satu pilihan dia. Atau dia exercise its remedies. Exercise its remedies itu tentunya adalah dia menggunakan hak dia kalau si debitur cedera janji. Ya mungkin dia bisa jual itu asetnya kan yang dijaminkan, atau dia bisa anggap bahwa utangnya telah jatuh tempo ya, dan lain-lain gitu. Jadi di sini kan maksudnya diskresinya bank itu tampak dari dia punya pilihan. Dia bisa kesampingkan event of default, atau dia bisa lanjut untuk melaksanakan hak dia recover kerugian. Itu contoh yang pertama, pilihan. Nah, lalu contoh yang kedua, capital expenditures. The borrower shall not make any capital expenditures. Nah, jadi ini intinya larangan kan? Negative covenants ini ya. The borrower dilarang melakukan pengeluaran modal, kecuali except that it may make capital expenditures in connection with the bridge project. Nah, di sini kan mau ditegaskan bahwa kamu kan ngutang sama saya nih. Ngutangnya untuk apa? Untuk pembangunan proyek jembatan itu bridge project. Jadi, segala pengeluaran yang kamu pakai, yang kamu keluarkan, yang kamu uangnya juga kamu dapat dari pinjaman saya, itu hanya boleh kamu lakukan untuk pembangunan jembatan ya. Kan itu. Nah, ini diskresinya ke si debitur ya. Kalau yang di atas itu diskresinya terhadap bank, yang di bawah itu kan diskresinya terhadap si debitur, si borrower. Dia yang boleh ya. Tapi secara umum kan dilarang dulu. Umumnya adalah Anda nggak boleh mengeluarkan modal. Ya, shall not make any capex except, kecuali ya, yang berhubungan dengan proyek jembatan. Jadi ini haknya adalah kepada si borrower. Nah, ini menarik nih, contoh yang ini kita jadi bisa belajar cukup banyak nih mengenai cara penyusunan kata-kata gitu ya di dalam kalimat. Assume that a retailer and a manufacturer agree that the latter tuh maksudnya si manufacturer ya, will manufacture a product in one of two colors, with the manufacturer to decide which color. Nah, jadi intinya ada manufaktur, ada retailer, dia sepakat bahwa manufaktur bisa memproduksi suatu produk dengan warna satu dari dua gitu ya. Jadi ada dua warna. Anda boleh memproduksi satu dari dua.
Dan pilihan itu ada di kamu ya, manufaktur. Kamu aja yang putusin lah, mau warna apa. Nah, lalu kita mulai dengan beberapa jenis kalimat nih. Color of the product. The manufacturer may manufacture the product in green or blue. Nah, ini kan jadi ditulis dengan sederhana aja, manufaktur dapat memproduksi produk dalam warna biru atau hijau. Nah, tapi menurut si Tina ini ya, yang membuat contoh ini, dia bilang, this provision does not say what it means. That the manufacturer is obligated to make the product in one of the two colors, but it may choose between the two. Nah, jadi maksudnya dia, ini kan kesepakatannya manufaktur yang boleh memutuskan. Colornya apa sih sebetulnya dia mau pakai. Nah, kalau ditulis cuman begini, katanya ini masih nggak pas. Masih nggak sesuai dengan apa yang disepakati. Nah, jadi ini kembali lagi kepada pembahasan kita dari awal kan, bahwa sebagai kontrak drafter, kita ini kan sebetulnya menerjemahkan keinginan dari para pihak, ya. Business to business kan, B2B. Klien kita tuh kan businessman misalnya, atau corporation. Mereka mempunyai maksud tertentu untuk melakukan bisnis, dan ketika mereka sudah menyepakati hal-hal tertentu, kita kan sebetulnya pihak yang wajib menerjemahkannya dengan benar gitu ya. Nah, kalau kesepakatannya itu manufaktur itu boleh putusin, lalu kita tulis kalimat di kontrak draft itu kita cuma ngomong begini, itu nggak sesuai dengan kesepakatan. Memang jadi bisa terjadi deviasi. Apa yang diomongin atau yang disepakati B2B, klien dengan klien, secara verbal tentunya ya, sebelum masuk ke agreement, itu memang bisa terjadi deviasi ketika di drafting. Nah, ini yang kita harus hati-hati. Jangan sampai kita memperluas apa yang telah disepakati, jangan juga kita mempersempit apa yang sebetulnya telah disepakati antara para pihak. Nah, cuman memang resiko ini tentunya selalu ada. Kenapa? Karena umumnya kan lawyer memang tidak hadir di dalam pembicaraan antara klien dengan klien kan. Lawyer tidak dilibatkan, karena itu kan business to business. Lawyer kan dilibatkan belakangan. Ketika memang sudah masuk proses drafting, baru lawyer dilibatkan. Itu yang pertama kan. Lalu yang kedua, kalaupun lawyer dilibatkan, nggak berarti terus lawyer juga bisa memahami bahasa bisnis 100% juga kan. Pasti ada kekurangan-kekurangan juga. Dan seperti umumnya biasa kita kan antar teman aja, kita mungkin dosen ngomong apa, antar teman aja memahaminya beda-beda kan. Bisa begitu toh. Jadi itulah yang terjadi sebetulnya. Jadi memang manusia sendiri kan juga punya keterbatasan. Sehingga memang disitulah makanya perlu saling mereview, dan perlu juga apa yang di drafting ini ya dilihat juga oleh klien kita supaya inline dengan apa yang sebetulnya disepakati. Nah, tapi tentunya dari itu semua, tetap yang paling penting kan kita harus memahami apa sebetulnya yang dikehendaki oleh dua pihak ini. Apa yang dikehendaki oleh klien kita. Jadi kita harus menstruktur kontrak sesuai dengan kehendak itu kan. Karena kalau kita membuat struktur kontrak sesuai dengan apa yang kita mau kan ya nggak ada faedahnya bagi klien kita. As drafted, the provision does not prohibit the manufacturer from making the product in colors other than green or blue. Nah, lalu dia bilang juga tidak ada larangan bagi manufaktur dari membuat produk di luar hijau atau biru. Nah, lalu ditambahkan kata only di sini sekarang. Bagaimana kita melihatnya? Manufaktur dapat memproduksi produk hanya warna hijau atau biru. Nah, jadi ditambahkan kata hanya. Jadi maksudnya kan seolah-olah kalau di sini ditafsirkan bisa di luar green or blue dong kalau gitu. Karena kan nggak dilarang secara tegas. Nah, kemudian supaya nggak ditafsirkan begitu, ditulis hanya.
Now the provision limits the colors, but it still does not obligate the manufacturer to make the product in green or blue. Nah, using shall does not work either. Now, the provision does not state who has the discretionary authority to determine the product's color. Nah, dia bilang kan gini, memang sekarang kalimat ini membatasi warna. Tapi belum ada kewajiban dari manufaktur itu. Di sini kan may manufacture, jadi dapat memproduksi gitu ya. Jadi lembut. Padahal kan si retailer juga mewajibkan si manufaktur sebetulnya untuk memproduksi. Tapi kamu yang pilih warna lah dari satu dari dua itu. Tapi dibilang using shall itu wajib ya, does not work. Tidak juga membantu. Now the provision does not state who has the discretionary authority to determine the product's color. Jadi dia bilang tetap dengan kata only itu ditambah, tetap tidak jelas siapa sebetulnya yang berhak menentukan warna hijau atau biru itu. Nah, contoh lain. The manufacturer shall manufacture. Nah, sekarang shall itu ya ditambah. The product in green or blue. Curing this drafting problem is actually simple. The provision should say what it means. The manufacturer shall manufacture the product in green and or blue and may choose which color. Udah gitu doang. Jadi simple aja kan. Jadi kata may itu kalau di sini ditulis di depan ditulis may manufacture, jadi kayak kesannya dia berhak produksi, berhak juga nggak produksi, karena may itu kan menunjukkan, atau kata dapat itu kan menunjukkan hak ya, menunjukkan diskresi tadi. Makanya hati-hati, kita memang untuk membedakan ya wajib, harus, itu kan kata-kata yang bersifat mewajibkan. Tapi kalau kita tulisnya dapat, boleh, bisa, berhak, itu kan menunjukkan adanya pilihan atau izin ya. Nah, jadi kalau di sini ditulis may kan nggak pas. Padahal manufaktur itu kan berkewajiban memproduksi. Yang dia punya hak itu hanya memilih warna. Satu dari dua, may choose which color. Makanya di sinilah penekanan haknya tuh di sini may. Bukan di sini, bukan may manufacture, tapi may choose which color. Jadi the manufacturer shall, wajib dia memproduksi, bisa satu dari dua kan, hijau atau biru, dan dia berhak untuk. Jadi disinilah hak dia untuk memilih warna yang mana. Jadi dia punya kewajiban untuk memproduksi satu dari dua warna, dan dia punya hak untuk memilih satu dari dua warna itu gitu. Kan penekanannya agak beda ya di situ. Nah, jadi kita melihat kan dari hal-hal sederhana tampaknya ya seperti ini, tapi untuk kontrak drafting itu menjadi hal yang penting bisa dibilang ya. The tenant shall not assign his rights under this lease without the prior. Nah, ini oke, ini yang tadi ya kita juga udah bahas. Nah, lalu condition to discretionary authority. Jadi ada juga conditions to an obligation, ya kan? Ada ini conditions to discretionary authority. If then formulation. Sales to other person. If the manufacturer builds more than 500 units. Nah, ini. Jika manufaktur membangun lebih dari 500 unit produk dalam setiap bulan, manufaktur dapat menjual kelebihannya ya, the units in excess of 500. Jadi dia lebih dari 500 dia produksi, mungkin 1000. Jadi 500 dia kasih ke orang yang pesen, 500-nya lagi dia boleh jual nih katanya. The manufacturer may sell the units in excess of 500 to a person other than the retailer. Ini kondisi nih, ini syarat terhadap diskresi. Kalau tadi kan atau minggu lalu kan kita bicara syarat terhadap kewajiban. Ini syarat terhadap diskresi. Jadi ada syarat terhadap kewajiban. Kewajiban ini baru muncul ketika syarat tertentu dipenuhi atau peristiwa tertentu dipenuhi. Sedangkan kalau ini hak Anda atau kewenangan Anda untuk melakukan sesuatu ya, itu baru terpenuhi atau baru trigger, baru lahir jika suatu syarat atau peristiwa itu terpenuhi.
If the book earns gross sales in excess of 30 million, the publisher may publish the paperback edition of the book at any time afterwards. Ya, ini jadi jika buku salesnya, gross salesnya itu lebih dari 30 juta, maka si penerbit berhak atau dapat mempublikasikan atau menerbitkan edisi paperback. Ya, mungkin ini jadi hardcover gitu ya, hardcover bukan paperback. Dan kalau memang setelah melewati 30 juta dolar, kemudian bisa diterbitkan edisi paperback. Paperback kan biasanya versi yang lebih murah ya, versi yang lebih sederhana. Nah, ini if then clause. Jadi hak itu baru lahir ketika syarat penjualan itu terpenuhi dulu. Nah, itu adalah discretionary authority. Nah, deklarasi harus disusun menggunakan present tense, ya. Karena ketentuan ini mempunyai efek berhubungan pada keseluruhan kontrak. Suatu deklarasi selalu diaplikasikan pada situasi yang terjadi sekarang ini, tidak peduli apakah akan terjadi pada saat pelaksanaan dan transaksi. Kita langsung lihat aja contoh-contohnya ya. Governing law. The laws of Idaho govern all matters arising under this agreement, including torts. Nah, ini bersifat deklaratif nih. Karena tidak ada kewajiban di situ kan. Shall atau must kan nggak ada, ya. Tidak ada juga may, dapat, berhak gitu nggak ada juga. Ini jadi cuma menerangkan bahwa hukum Idaho akan berlaku ya, berkaitan dengan segala urusan dalam perjanjian ini. Nah, termasuk perbuatan melawan hukum, tuh torts. Ini dideklarasikan. Nah, jadi di sini kan kita juga menjadi jelas bahwa ada klausul-klausul yang bersifat mewajibkan, ada klausul-klausul yang bersifat memberikan kewenangan, ya, ada klausul yang bersifat deklaratif. Gaji eksekutif adalah $3.000 per week, per minggu. Ya, gaji eksekutif adalah $3.000 per minggu. Ini kan sama seperti definition clause ya. Jadi dia langsung menjelaskan aja, sifatnya menjelaskan. Successors and assigns. This agreement binds and benefits the parties to this agreement and their respective permitted successors and assigns. Perjanjian ini mengikat dan bermanfaat untuk pihak-pihak dalam perjanjian dan setiap pengganti atau dan penerima hak dari mereka. Ya, jadi menerangkan aja kan sebetulnya ini ya. Sifatnya deklaratif, menerangkan aja. Dan ini tentunya mengikat para pihak ya. Deklarasi ini tetap mengikat para pihak, tapi tidak menunjukkan salah satu pihak yang wajib melakukan apa gitu. Atau salah satu pihak mempunyai hak tertentu kan enggak. Penekanannya nggak ada di situ ya. Jadi Anda terikat sudah gitu aja. Anda terikat. Hukum yang berlaku, hukum Indonesia. Udah itu Anda terikat. Bahwa perjanjian ini berlaku untuk penerima alih hak, iya. Anda terikat terhadap klausul itu. Bahwa gaji si eksekutif itu $3.000 per week, ya. Nah, itu menjelaskan besaran gaji. Nah, contoh berikutnya nih. Ini syarat lagi ya. Neither party may assign his rights under this agreement. Nah, ini kan kalau ini udah jelas larangan ya. Tidak ada yang bisa mengalihkan perjanjian ini. If any party purports to assign its rights under this agreement, that purported assignment is void. Ya, ada juga yang memang bersifat ini kan, if any party purports to assign its rights under this agreement, jadi kalau ada yang tetap mengalihkan, maka pengalihan itu batal. Nah, ini cuma penekanan dari klausul deklarasi yang ada. Ini untuk pelajaran kita aja ya, when to use will and shall. Ini kalau kita membuat dalam bahasa Inggris, kita langsung aja ke contoh-contoh. Jadi nanti dalam praktik, saya rasa kalian akan melihat bahwa penggunaan kata shall itu kan yang wajib ya, yang menunjukkan atau menekankan kewajiban itu kan shall. Itu memang
overrated saya rasa ya, maksudnya berlebihan dipakainya. Hampir semuanya ditulis dengan shall. Seolah-olah kalau ditulis shall itu, itulah yang benar, satu-satunya yang benar ya. Jadi saya rasa memang si Tina ini memberikan pengajaran yang lebih masuk akal menurut saya dibanding praktik yang berlaku. Nanti kalian sendiri bisa akan saksikan ya dalam ketika kalian membaca perjanjian-perjanjian itu, penggunaan kata shall itu overrated sih. Semuanya dipakai kata shall padahal tidak perlu. Dan tentunya kan selalu penting, kita kan memang memahami ada bahasa Inggris hukum ya, atau bahasa hukum ya. Bahasa hukum kan memang mungkin berbeda dengan bahasa Indonesia biasa. Oke lah, itu memang tidak bisa sepenuhnya kan kita hindari gitu ya. Tapi kan bahwa bahasa hukum itu tidak perlu rumit, tidak perlu terlalu membingungkan, kan itu juga penting ya, saya rasa. Karena pada akhirnya kan yang membaca perjanjian itu kan bukan cuma lawyer, kan para pihak juga baca, non lawyer kan juga baca. Jadi juga nggak perlu juga sampai terlalu menggunakan kata-kata yang dramatisir gitu ya. Sering nanti kalau kalian lihat di agreement itu, klausul-klausul itu di drafting kayak dramatis banget gitu loh. Kalimat-kalimatnya tuh, waduh, kata-kata yang dipakai tuh dramatis gitu loh. Kayak film-film drama aja jadinya ya. Padahal ini cuman perjanjian aja. Atau ini bahasa hukum ya. Memang suka agak berlebihan sih. Nah, ini maksudnya mau menunjukkan nggak usah apa-apa pakai shall gitu. Bisa juga pakai will. Kan will itu kan yang normalnya kan will sebetulnya ya. Nah, ini contohnya nih. Ini kalau menunjukkan opini, penetapan, atau keyakinan mengenai hal-hal masa depan. Jadi bukan yang sifatnya kewajiban ya. Jadi if in the judgment of that party's board of directors, the amendment will have a material adverse effect on the benefits intended under this agreement to that party. Nah, itu will. Bukan the amendment shall have a material adverse effect ya. If in the judgment of that party's board of directors, the amendment will have. Jadi ini menunjukkan ke depan ya, bahwa bisa terjadi amendment itu mempunyai dampak yang signifikan. Nah, kalau kayak itu yang dimaksud, tidak perlu pakai shall tapi pakai will. Persetujuan yang mengatur tentang pernyataan di masa yang akan datang. The contractor shall use its best effort to find a subcontractor who will paint. Nah, di sini juga bukan who shall paint gitu ya. Karena di sini kan memang kewajibannya dia itu, kewajiban si kontraktor kan penekanannya nih ya, subcontractor for painting. Bahwa si kontraktor wajib mencari subkontraktor untuk mengecat, itu betul. Makanya disebutkan shall use its best efforts. Jadi memang itu kewajiban kamu. Kewajiban kamu berusaha maksimal untuk mencari subkon. Nah, subkon itulah yang akan mengecat rumah. Nah, di situ disebutkan will. Tidak perlu didouble gitu ya. The contractor shall use, lalu to find a subcontractor who shall paint. Gitu. Nah, contoh berikutnya. When the lease terminates, the landlord is entitled. Nah, di sini kata-kata is entitled ya. The landlord is entitled to retain the deposit to the extent required to reimburse itself for expenses that it has incurred or will incur. Kalau ini sih cukup jelas ya rasanya. Di sini kan dibilang jika atau ketika sewa berakhir, si pemilik objek sewa berhak untuk menahan deposit sepanjang diperlukan untuk mengganti dirinya dari biaya-biaya yang telah muncul atau telah timbul. It has incurred ya, telah memang menjadi beban dia, atau will incur, atau akan menjadi beban dia untuk memperbaiki tenants damage, jadi ruangannya itu rusak.
oleh si tenant. Nah, itu di sini kata di sini nggak perlu diganti or shall incur, kan nggak nyambung kan, shall incur. Jadi ini kan menunjukkan peristiwa sebetulnya akan terjadi di kemudian hari. Nah, kalau menunjukkan peristiwa dia kata-katanya will, bukan kata yang bersifat mewajibkan. Kan shall incur kan jadi seolah-olah harus terjadi gitu. Padahal kan ini kan masih antara terjadi, telah terjadi, it has incurred, atau akan terjadi sebetulnya. Ini menurut saya cukup jelas. Nah, yang overrated di sini juga contoh nih, the landlord is entitled to, ya. Frase is entitled to ini kan sebetulnya berhak atas, ya. Landlord is entitled to kan yang menunjukkan hak. Ini seringkali ditulis is ini diganti shall be entitled to gitu. Sering banget itu. The landlord shall be entitled to. Jadi aneh sebetulnya. Saya berhak untuk meretain deposit kan gitu. Kalau diganti shall be entitled tuh kan jadi gimana tuh? Saya wajib, ya kan? Saya wajib dan berhak gitu. Saya wajib tapi berhak. Shall be entitled to. Atau bahwa hak itu merupakan kewajiban jadinya. Bahwa saya wajib diberikan hak. Jadi seolah-olah gitu ya. Shall be entitled to. Saya wajib diberikan hak untuk meretain deposit. Itu banyak benar tuh. Menurut saya sih itu overrated. Tidak perlu lagi shall be entitled to. Cukup is entitled to. Nah ini antara bahasa hukum sama bahasa Indonesia juga nggak perlu kemudian kayak apa dibuat terlalu dramatis gitu ya. Is entitled tuh kan udah jelas ya. Kalau kita membaca berhak atas tuh udah jelas kan bahwa saya punya hak. Dengan ditambahkan shall be entitled tuh kan sebetulnya nggak membuat itu menjadi lebih berhak gitu atau menjadi lebih jelas gitu kan, nggak juga sebetulnya. The owner may choose the color that the contractor will paint the house. Ya, oke, sama. Ini kurang lebih sama yang tadi ya. Shoshana and Chaim intended to build a house that will be their home after they marry. Each of them shall contribute. Nah, di sini baru kan masalah kewajiban nih. Shall contribute 50% of the cost to build the house. The manufacturer warrants to retailer that the product as packaged and shipped from the manufacturer will be free. Nah ini warrants, dia jamin ya, will be free from defects and will function ya, bukan shall function. Jadi saya pikir ini cukup jelas sih dari contoh-contohnya ya. In accordance with manufacturer specification for a period of 1 year from the date of retail purchase. Shall akan keliru karena produk tersebut tidak menjanjikan apapun ya. Kalau dibilang shall function, jadi memang that the product as packaged and shipped from the manufacturer will be free and shall function ya. Memang jadi kayak produknya yang memberikan janji gitu ya. Pada teorinya penggunaan shall hanya untuk mengisyaratkan kewajiban. Jadi artinya penggunaan kata wajib, harus ya. Namun pada praktiknya penyusun seringkali keliru menggunakan shall dengan keyakinan mereka sudah dengan benar menggunakannya walaupun kenyataannya tidak seperti itu. To ensure that you correctly apply these rules, use your word processing. Nah, ya mungkin word processing bisa bantu kali ya. The outside of the premises shall be maintained by the landlord. Ini pasif ya, shall be maintained kan. Subjeknya nggak begitu penting ya. And the inside of the premises shall be maintained. Nah, lalu diganti nih. The landlord shall maintain the outside and the tenant shall maintain the inside. Ini lebih bagus, memang jauh lebih bagus dibanding yang tadi. Karena kalau di sini shall be maintained kan jadi apa seperti penekanannya tuh berubah. Shall be maintained ini kan jadi apa bagian luar dan bagian dalam wajib dikelola oleh si pemilik. Padahal kewajiban itu kan melekat kepada si pemilik ya. Jadi kalau dibuat dengan aktif kan itu menjadi lebih jelas ya dibanding kalimat pasif gitu. Jadi jangan sampai juga kebingungan antara
siapa yang wajib melakukan sesuatu gitu. Jangan sampai objeknya malah yang seolah-olah mempunyai kewajiban. An action shall be permitted tuh. Kan aneh nih. Suatu tindakan shall be permitted kan jadi wajib diizinkan gitu ya. Suatu tindakan wajib diizinkan. To be filed to enforce disagreement in the Supreme Court. An action shall be permitted. Aneh nih bahasanya. A party may file. Nah, di sini kan kemudian ada subjeknya jelas. Ya, kalau an action ini kan subjeknya an action kan nggak cocok. Ini kan objek ya. Nah, kalau a party kan jelas nih subjek. May file. Jadi salah satu pihak berhak ya kan memasukkan and maintain an action. Nah, gitu kan. Jadi dia action itu kan by the party sebetulnya. To enforce this agreement in the Supreme Court of the State of New York. Jadi lebih enak nih. A party may file. Itu hak. Nggak perlu kemudian menjadi apa suatu kewajiban kan. With the change, the provision is now in the active voice and uses the correct verb may to signal permission. Ya, kita kan tadi juga udah ingat bahwa shall itu kan menunjukkan kewajiban-kewajiban ya, must, shall. Lalu kalau kita bicara may itu ya dapat, bisa, boleh, ya itu kan menunjukkan hak. Jadi jangan sampai kecampur aduk. Sama nih tadi, the disagreement shall be governed by the laws of Nebraska without regard to its conflict of laws. Jadi agreement wajib diatur berdasarkan hukum Nebraska. Nah, jadi penekanannya kan perjanjian itu yang seolah-olah menjadi subjek. Itu kan kurang pas ya. Langsung saja, kalau ini kan artinya bersifat deklaratif nih, ini declaration clause. Without regard to its conflict of laws, principle the laws of Nebraska govern. Nggak perlu shall govern, karena laws of Nebraska kan bukan subjek. Dia bukan subjek dalam arti dia orang atau badan hukum. Dia bukan subjek hukum maksud saya ya. Kalau shall itu ya harus ada subjek hukumnya. Shall apa? Nah, kalau laws of Nebraska kan bukan subjek hukum. Ini suatu hukum lah, perangkat hukum. Jadi perangkat hukum itulah yang mengatur semua ini. Tidak perlu ditambahkan shall. Tidak perlu ditambahkan will. Tidak perlu juga ditulisnya may govern, kan aneh lagi. Kalau may govern, kalau kita tulis may govern, laws of Nebraska may govern all matters, kan jadi kayak laws of Nebraska orang hidup gitu kan. Makhluk hidup jadinya. Jadi dia boleh menentukan yang mana yang berlaku. Ya itulah, jadi memang mungkin sound simple, tapi sound simple seperti ini kita mesti hati-hati. Nah, ini menarik nih. Ini suka banyak kesalahan dalam penulisan. The arbitrator shall render a decision promptly. Wrong, dia bilang kenapa? Apa yang salah? Arbitrator kan subjek hukum. Nah, ini di sini. The party shall instruct the arbitrators to render a decision promptly. Atau versi 2, the arbitrators are to render a decision promptly. Kenapa? Karena arbitrators ini kan dalam perjanjian biasa. Arbitratorsnya kan belum ada. Ini kan kalau kita bersengketa, kita menunjuk arbitrase, maka baru muncul arbiter kan gitu. Jadi nggak bisa dong arbiter seolah-olah wajib. Kan kalau di versi pertama shall render, jadi wajib memutus secara tepat, promptly. Duh, kan arbiternya bukan pihak perjanjian, maka itulah di versi berikutnya shall instruct. Para pihak yang wajib memerintahkan arbiter itu untuk memutus secara tepat. Sama, atau di arbitrators, arbiter akan mengeluarkan putusan secara tepat. Jadi tidak bersifat mewajibkan, seolah-olah si arbiter itu ikut tanda tangan perjanjian. Nah, jadi itu ya. Sama nih, the event of notice shall be given to the insurance. Jangan. The insured must give. Nah, ini dia. No later. Nah, must ini karena ini menunjukkan syarat ya. Syarat. Ada syarat. No later than 10 days itu ya. Bisa juga shall give sebetulnya. Nah, ini menunjukkan pemberitahuan acara persyaratan terhadap pelaksanaan.
The seller shall have obtained. Nah, ini juga the seller must have obtained consent, ya. Must have obtained. Seharusnya telah memperoleh, ya. Memang kadang kita kalau menerjemahkan bahasa Indonesia agak sulit ya padanan katanya. Shall have obtained, wajib telah memperoleh, ya kan? Kalau harus, kalau yang bawah kan harus telah memperoleh. Ya, kurang lebih kan sama ya maknanya ya. Cuman lebih tepat harus telah diperoleh. Karena ini berkaitan dengan syarat tadi, conditions to an obligation. Nah, ini juga tadi seperti saya bilang, shall be entitled to, kalau ini ditulisnya shall have the right, kan sama. Ya, shall have the right, shall be entitled to kan sama. Seolah-olah dia punya hak. Padahal cukup may terminate. Udah. Karena may ini menunjukkan suatu hak, diskresi. Jadi tidak perlu lagi ditulis dengan dramatis seperti ini. Ini sama ya. Shall be excused ini nggak perlu, cukup is excused. Ya. If a force majeure event occurs.